Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali siswa-siswa Ibu kelas 10 MS dan kelas 10 IIS. Kita berjumpa kembali dalam daring mata pelajaran ekonomi sesi yang kedua. Untuk materi sesi yang kedua ini kita akan membahas mengenai prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Namun sebelumnya kita berikan dulu tujuannya adalah agar siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan prinsip, motif, dan tindakan ekonomi dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk saja kepada materi. Pada materi daring 1, kemarin kita sudah berbicara mengenai kelangkaan di mana terjadi karena kebutuhan yang sangat tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia sangat terbatas. Ya, pada kali ini Ibu akan memberikan alat pemuas kebutuhan manusia itu ada dua, yaitu berupa barang dan jasa. Kemudian dihasilkan oleh 4 macam sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya keahlian atau disebut dengan skill. Jadi barang dan jasa itu dihasilkan oleh 4 macam sumber daya. Nah, langsung Ibu berikan nanti tugas kalian adalah mencari pengertian barang, kemudian pengertian jasa, kemudian pengertian dari masing-masing sumber daya tersebut ya. Kemudian ditambah dengan carilah macam-macam jenis barang. Itu untuk tugas daring yang kedua. Baik, Ibu lanjutkan. Ini dia motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Pengertian daripada motif ekonomi adalah dorongan atau alasan yang membuat orang mau melakukan kegiatan ekonomi. Motif ini nanti akan melahirkan yang disebut dengan tindakan ekonomi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, didasarkan kepada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu adalah pedoman yang mendasari manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi ada motif melahirkan tindakan ekonomi didasarkan kepada pedoman dalam melakukan tindakan ekonomi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi itu adalah suatu cara bertindak untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin yang bisa dikeluarkan. Jadi bisa menghasilkan sesuatu yang besar dengan usaha atau biaya yang seminimal mungkin. Itu yang disebut dengan prinsip ekonomi. Hasil besar, biaya minimal. Kemudian setelah prinsip nanti ada motif. Motif itu apa sih alasan orang melakukan tindakan ekonomi? Ya, apa sih alasan dia? Dibagi menjadi dua. Ada motif intrinsik berasal dari dirinya, kemudian ada motif ekstrinsik berasal dari luar dirinya. Ya, seperti itu. Misalkan yang berasal dari dirinya. Oh, saya ini kelas 10 MS misalkan seperti itu. Oh, jadi kebutuhan saya apa misalkan. Kemudian kalau yang dari luar, oh saya kepingin ikut tren deh, saya mau beli ini, dan ini. Seperti itu. Jadi ada yang dari dalam dirinya, kemudian ada yang dari luar diri manusia itu sendiri. Kemudian tindakan ekonomi adalah kegiatan apa sih yang dilakukan atau tindakan apa sih yang diwujudkan setelah dia punya prinsip, setelah dia melihat motif. Nah, tindakannya apa sih? Seperti itu. Ya. Nah, untuk tindakan ekonomi ini ada dua. Yang pertama adalah dia menentukan pilihan, kemudian memanfaatkan peluang. Kemudian macamnya, tindakan ekonomi itu ada dua macam. Tindakan rasional, yaitu sesuai kebutuhan dan masuk akal. Kemudian yang kedua, tindakan irasional, yaitu tidak sesuai kebutuhan dan tidak masuk akal. Nah, di sini ada contoh diberikan, contoh dengan gambar-gambar. Jadi ada seorang ibu punya penghasilan 1 juta. Jadi dia harus punya prinsip semua kebutuhannya terpenuhi dengan uang yang 1 juta. Prinsipnya semua kebutuhannya bisa terpenuhi secara maksimal dengan uang yang 1 juta. Ya, jadi dia punya motif memenuhi semua kebutuhan secara maksimal. Bagaimana caranya, tindakannya bagaimana? Mengatur dan memilih apa yang harus dia beli.
sehingga sesuai dengan uang yang dia miliki dan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, seperti itu ya. Jadi prinsipnya adalah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, motifnya memenuhi kebutuhan maksimal, tindakannya adalah dengan cara memilih apa yang menjadi kebutuhan yang paling utama. Seperti itu ya, sama dengan gambar-gambar yang di bawah sini. Nah, ini dia. Nah, orang memilih di pasar juga demikian, ya. Nah, ini dia kesimpulannya. Nah, tindakan ekonomi, motif ekonomi, kemudian prinsip ekonomi. Jadi secara garis besar kesimpulan Ibu adalah motif ekonomi, prinsip ekonomi nanti akan melahirkan tindakan ekonomi. Baik, itu kesimpulan kita pada materi daring sesi 2 ini. Sekali lagi Ibu ulangi, tugas kalian yang pertama adalah mencari pengertian barang dan jasa, kemudian mencari macam-macam barang, kemudian mencari pengertian sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian atau skill. Itu ya, itu tugas kalian. Kemudian satu lagi tugas kalian adalah kalian cari sendiri prinsip ekonomi kalian, kemudian motif kalian apa, kemudian tindakan apa yang kalian lakukan. Seperti yang Ibu berikan contoh di atas. Ya, kalian tulis di buku, kemudian kalian foto, kirim ke WA Ibu, waktunya 1 minggu dari sekarang. Baik, terima kasih. Semoga kalian paham, tetap semangat. Ya, dengan kondisi seperti ini, semoga Allah segera mengangkat segala wabah ini dan kita bisa kembali belajar seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum.